Coba bayangin deh, di abad ke-21, di mana hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri itu udah jadi norma, tiba-tiba ada satu negara adidaya yang ngusulin buat beli wilayah negara lain. Kedengerannya aneh banget kan, kuno gitu. Tapi ya, itulah yang beneran terjadi dan langsung narik Greenland ke panggung dunia. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Emangnya di zaman sekarang, sebuah wilayah masih bisa dianggap kayak barang yang bisa dibeli negara lain gitu aja? Buat jawab ini, kita harus kenal dulu siapa sih Greenland itu sebenarnya. Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita perlu mundur sedikit, lihat sejarah dan status hukum Greenland yang unik banget. Soalnya, ini bukan cuma soal bongkahan es raksasa, ini soal sebuah bangsa dengan perjalanan yang, panjang banget buat nemuin identitasnya. Perjalanan Greenland buat jadi otonom itu bener-bener maraton. Awalnya, ini kan tanahnya masyarakat Inuit. Terus, tahun 1721 jadi koloni Denmark. Statusnya baru berubah resmi tahun 1953, jadi bagian dari kerajaan Denmark. Lompatan besarnya terjadi tahun 1979 lewat Home Rule Act yang ngasih mereka pemerintahan lokal untuk pertama kalinya. Tapi momen puncaknya itu di tahun 2009, ada Self-Government Act yang secara jelas, secara hukum, ngakuin orang Greenland sebagai suatu bangsa yang punya hak buat nentuin nasibnya sendiri. Nah, kata kuncinya di sini adalah menentukan nasib sendiri. Dalam hukum internasional, ini bukan cuma slogan politik loh. Ini adalah prinsip dasar yang bilang kalau sekelompok orang yang diakui sebagai bangsa punya hak mutlak buat milih status politik mereka. Mau merdeka, mau gabung negara lain, itu terserah mereka. Ini intinya tatanan dunia setelah era kolonialisme. Nah, ini dia inti hukumnya. Karena rakyat Greenland udah diakui sebagai suatu bangsa, maka perubahan status politik apapun, termasuk kalau kedaulatannya mau dipindahin, harus wajib melibatkan persetujuan mereka. Jadi, poin pentingnya, bahkan Denmark sekalipun secara hukum udah nggak punya hak buat ngejual Greenland tanpa persetujuan rakyatnya. Titik. Oke, jadi kalau Greenland nggak bisa dibeli, kenapa Amerika Serikat ngebet banget sih? Nah, ini membawa kita ke bagian kedua. Kita bakal bongkar 3 lapisan alasan di balik obsesi ini. Lapisan pertama, ini soal keamanan. Sejak tahun 1951, Amerika Serikat udah punya pangkalan militer di sana. Namanya Pangkalan Udara Thule. Bayangin aja, pangkalan ini kayak mata dan telinga pertahanan Amerika di puncak dunia, siaga 24/7. Lokasinya itu persis di jalur rudal paling pendek dari Eurasia ke Amerika. Makanya, seorang mantan komandan NATO pernah bilang kalau tempat ini adalah penopang mutlak pertahanan Amerika. Penting banget. Lanjut, lapisan kedua. Persaingan geopolitik. Kutub utara yang esnya mencair itu, udah bukan lagi tempat terpencil. Sekarang malah jadi panggung baru buat persaingan. Amerika ngelihat ini sebagai medan perang strategis. Rusia, dengan agresif, bangun lagi pangkalan-pangkalan militernya di sana. Nah, Tiongkok mainnya lebih cerdik. Mereka nyebut diri mereka negara dekat Arktik, terus masuk lewat investasi dan riset. Dan Greenland posisinya pas di tengah-tengah pusaran ini semua. Dan lapisan ketiga, yang relevan banget buat kita di abad ke-21, sumber daya. Di bawah lapisan es Greenland itu, diyakini ada cadangan unsur tanah jarang yang melimpah. Ini loh bahan-bahan yang bikin baterai mobil listrik Anda berfungsi, yang ada di smartphone Anda, tapi juga jadi komponen vital di persenjataan paling canggih. Di tengah persaingan sama Tiongkok, punya akses ke sumber daya ini udah jadi urusan keamanan nasional. Nah, sekarang kita lihat gimana usulan ini bikin geger dunia internasional. Reaksinya cepat dan keras. Mari kita masuk ke bagian ketiga, keretakan dalam aliansi. Reaksi pertama datang dari Denmark dan jawabannya tegas banget. Perdana Menteri Mette Frederiksen nggak pakai basa-basi, dia langsung bilang gagasan itu absurd. Dalam dunia diplomasi, kata absurd itu udah kayak tamparan keras. Ini bukan cuma penolakan biasa, ini penegasan kedaulatan yang langsung bikin heboh di antara negara-negara sekutu. Jawaban dari pemerintah Greenland sendiri nih, ini cerdas dan elegan banget. Mereka bilang, kami tidak untuk dijual, tapi kami terbuka untuk bisnis dan kerjasama. Pernyataan ini keren karena berhasil melakukan dua hal sekaligus. Pertama, mereka nolak mentah-mentah ide kalau mereka itu properti. Kedua, mereka nunjukin kalau mereka itu negara otonom yang siap jadi mitra setara di panggung dunia. Solidaritas pun langsung datang dari Uni Eropa. Presiden Dewan Eropa waktu itu, Antonio Costa, menegaskan dukungan penuh buat Denmark. Dia bilang, integritas teritorial adalah masalah fundamental. Kata-kata ini penting banget, karena ini mengubah masalahnya dari sekedar sengketa aneh, jadi pembelaan prinsip dasar. Artinya, seluruh Eropa ngelihat ini sebagai tantangan terhadap fondasi hukum internasional. Tapi,
ceritanya nggak berhenti di situ. Situasi jadi makin panas waktu isu kedaulatan ini diseret ke urusan ekonomi. Amerika Serikat secara terbuka ngancem bakal ngenain tarif perdagangan ke sekutu-sekutu Eropa, termasuk Denmark, kalau nggak nurut. Tiba-tiba, ini bukan lagi soal diplomasi, tapi udah jadi soal tekanan ekonomi. Dan ancaman ini, wah dampaknya serius banget. Mengaitkan kedaulatan wilayah seorang sekutu dengan hukuman ekonomi itu dianggap bahaya. Sampai-sampai ada seorang pemimpin Eropa yang bilang kalau ini tuh hadiah terbesar buat Vladimir Putin. Kenapa? Ya karena nggak ada yang lebih disenengin para pesaing selain ngelihat aliansi sekuat NATO retak dari dalam gara-gara berantem sendiri. Oke, di tengah aliansi barat yang lagi goyang ini, gimana reaksi para pemain besar lainnya? Rusia sama Tiongkok ngapain aja? Nah, ini dia bagian terakhir kita. Dunia menyaksikan. Rusia dan Tiongkok, mereka punya cara main yang beda tapi sama-sama strategis. Rusia langsung nyindir terang-terangan, ngejek apa yang mereka sebut kemunafikan barat, dan pakai kesempatan ini buat ngerusak citra Amerika. Sementara itu, Tiongkok mainnya lebih halus. Mereka nyeruin supaya masalah ini diselesaikan lewat hukum internasional, lewat PBB. Dengan cara ini, mereka secara cerdik memposisikan diri sebagai kekuatan global yang stabil dan rasional, kebalikannya dari Amerika yang mereka anggap nggak bisa ditebak. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua ini, intinya bukan cuma soal tanah. Kontroversi Greenland ini pada dasarnya adalah pertarungan antara dua gagasan besar yang jadi fondasi tatanan dunia kita. Di satu sisi, ada cara pikir lama, politik kekuatan ala abad ke-19, di mana wilayah itu dianggap komoditas, barang dagangan yang bisa dibeli sama negara kuat. Di sisi lain, ada prinsip hukum internasional abad ke-21 yang bilang kalau wilayah itu terikat sama bangsanya, yang punya hak menentukan nasib sendiri. Insiden Greenland ini adalah tabrakan langsung antara dua pantangan dunia itu. Dan semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Di dunia yang berubah begitu cepat, dengan es di kutub utara yang terus mencair dan peta kekuatan global yang terus bergeser, kira-kira gagasan mana yang pada akhirnya bakal menang? Apakah politik kekuasaan model lama atau norma hukum internasional yang modern? Mungkin masa depan tatanan dunia kita bergantung pada jawaban dari pertanyaan itu.